Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kelas Financial Intermediaries. Dan pada hari ini kita masuk membahas chapter kita masuk chapter berapa ini sekarang? 19 terkait dengan bank management. Bentar. Oke. Catat materi. Oke. Materi ini berada di subbab kelima, itu yang dari chapter berapa ya? 17, 18, 19, 20 ya. Saya mengambil di bab ke-19 saja, chapter 19, topiknya yang terkait dengan bank management. Udah second. Siapa yang mau temenin saya open cam? Oke. Cita-cita kita di dalam chapter ini membahas mengenai bagaimana Anda bisa mendescribe kepada cita-cita dari bank management. Kemudian kita mendiskusikan bagaimana bank memanage kepada dia punya liquidity. Kemudian Anda mampu mengevaluasi bagaimana bank memanage resiko suku bunga, dan Anda memahami teknik untuk memanage resiko kredit, dan Anda bisa menjelaskan bagaimana bank memanage kapitalnya dia. Jadi apa yang menjadi cita-cita dari bank management? Cita-cita dari bank management adalah untuk memaksimalkan kekayaan dari bank shareholder. Jadi memaksimalkan kekayaan dari para shareholder dari bank tersebut dengan cara memaksimalkan nilai sahamnya. Jadi kalau nilai saham perusahaan itu, bank itu meningkat, sahamnya Mandiri meningkat, sahamnya BRI meningkat, maka semakin meningkatlah kekayaan dari para shareholder, para pemegang saham. Kemudian mengurangi agency cost. Ya. Jadi semakin rendah agency cost atau bisa memanage kepada agency cost, di mana biaya untuk membayar managers ya, itu betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan investor. Kadang-kadang ada juga yang manajer itu dia cita-citanya tidak sejalan dengan kepentingan investor. Akhirnya dia saling upside down, bertolak belakang. Kemudian di dalam agency cost ini kita juga bicara mengenai kebutuhan manajer untuk incentives agar bisa mencapai the best interest dari para shareholder. Makanya ada istilah disebut dengan tantiem atau bonus akhir tahun, karena mereka berhasil meningkatkan kekayaan daripada para shareholdernya. Kemudian melakukan take over. Nah, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang dinilai undervalued, ya, mereka bisa mentarget perusahaan itu untuk di take over. Seperti misalkan Bukopin undervalued, di take over sama bank apa kemarin ya? Ada yang ingat nggak? Bukopin di take over oleh bank apa? Lupa? Halo? Bukopin di take over sama bank apa ya?
Bank apa? Nggak ada yang hadir nih. Coba saya lihat dulu. Kokmin ya Pak? Iya betul, Kokmin Bank. Ya. Karena apa? Karena dia melihat Bukopin undervalued. Dan kemudian di take over oleh Kokmin Bank. Ya. Nah, itulah salah satu goals dari bank. Memaksimalkan harga saham, terus memanage biaya di mana insentif betul-betul diberikan apabila manajer mengejar kepada interest dari para investor, dan goalnya juga melakukan take over jika stock price sebuah bank lain itu ternyata undervalued dan dia bisa take over. Namun dalam mencapai cita-cita tersebut ada banyak resiko yang dihadapi oleh bank, ya, yang mempengaruhi kepada the value of the bank. Di dalamnya antara lain adalah liquidity risk, ya. Resiko likuiditas, karena kebanyakan dana yang diberikan berupa lending, terus atau kebanyakan dana tapi tidak ada pendapatan, itu disebut dengan liquidity risk. Duit banyak tapi tidak bergerak, tidak memberikan return. Yang kedua adalah resiko suku bunga, interest rate risk. Suku bunga naik, suku bunga turun, dampaknya besar kan? Kalau lending suku bunganya naik, funding suku bunga naik, kewajiban bank kepada para pemilik tabungan juga bertambah. Itu disebut dengan interest rate risk. Yang ketiga yaitu credit risk. Ketika memberikan kredit, bisa saja orang yang diberikan macet, tidak bayar, dan lain sebagainya. Ada risiko di situ. Kemudian market risk. Ternyata market ada kondisi yang luar biasa, COVID-19, ada risiko market di situ. Resesi, risiko market. Perang, risiko market. Kemudian capital or insolvency risk. Kekurangan dana, ya, capital adequacy-nya tidak mencukupi, resiko. Ketika orang mau tarik tunai, duit nggak ada, kayak Bukopin waktu itu, tarik tunai dibatasi 5 juta maksimal. Gimana orang mau naik 500 juta? Bagaimana orang mau naik 100 juta? Cuma dimaksimalkan 5 juta sehari, ya, 5 juta sehari maksimal tarik duit. Gimana caranya transaksi ke luar negeri? Nah, inilah yang menjadi resiko-resiko yang dihadapi oleh bank, yang mempengaruhi kepada value of the bank. Sampai di sini, wakarimaskah? Any question? Wakarimaskah? Belum, Pak. Oke. Nah, menghadapi resiko liquidity risk, bagaimana cara kita melakukan manage kepada liquidity risk? Nah, liquidity adalah dana likuiditas yang tidak termanfaatkan dengan baik. Itu ada resiko. Dananya ngendap, kita punya kewajiban, kalau bank konvensional dia punya kewajiban bayar bunga kepada pemegang tabungan. Terus duitnya nggak berputar. Ya, dia uang keluar tapi nggak ada uang masuk. Ada liquidity risk. Managing liquidity risk. Liquidity risk adalah resiko, ya, atas return yang bervariasi. Ada yang returnnya harian, ada yang returnnya mingguan, ada yang returnnya bulanan, ada yang returnnya secara tahunan. Terhadap dana-dana yang mereka miliki. Atau loan yang diberikan. Ada resiko di situ. Jadi kita perlu melakukan maintaining kepada liquid asset. Aset-aset kita yang memberikan return kepada kita. Dan kemampuan kita untuk meminjam di financial market. Dan salah satunya juga dengan sekuritasi loan. Jadi kalau kita mortgage back to back mortgage, ya. Nah, itu loans yang dijadikan sekuritas yang memberikan likuiditas kepada bank.
Dan di dalam managing liquidity risk kita harus forecast, melakukan forecast kepada future cash flow. Jadi kalau uang masuk kapan nih cash flow kita? Di tahun pertama berapa cash flow kita? Tahun kedua berapa cash flow kita? Tahun ketiga berapa cash flow kita? Jadi kita supaya jelas kapan dana masuk, ya, dan kapan dana keluar. Salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas perusahaan adalah menggunakan sekuritas. Jadi kita menerbitkan securitization. Ya, misalkan kita punya KPR. KPR itu kita jadikan sekuritas. Jadi ada back to back mortgage. Di mana itu meningkatkan kepada kita punya likuiditas. Dan melakukan sekuritisasi, ya, terhadap mortgage. Sekarang kita punya mortgage 100.000 unit dengan nilai 10 miliar, 10 triliun. 10 triliun itu kemudian diterbitkan berupa sekuritas, ya, dan kemudian sertifikat, ya, dan sertifikat itu kemudian diperjualbelikan. Nah, itu meningkatkan kepada future cash flow menjadi ini immediate cash. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait managing liquidity? Silakan. Belum ada, Pak. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita memanage kepada tingkat suku bunga. Managing kepada resiko suku bunga. Ada banyak resiko, ya, terkait dengan bervariasinya return karena perubahan suku bunga. Market risk, interest rate risk. Resiko suku bunga terdiri dari berapa nilai resiko dan berapa nilai reinvestment risk. Price risk adalah variasi dari return yang didapatkan oleh bank yang disebabkan karena varying prices of asset. Jadi asetnya itu ada macam-macam. Ada aset, ada account receivable, ada inventory, ya. Ada cash, account receivable, inventory. Ada kalau di bank, ini perusahaan, ya, kita bicara bank. Kalau di bank itu artinya ada cash, di bank ada cash. Kemudian ada loans dengan yang suku bunganya floating. Ya, kemudian ada loans dengan suku bunganya fix. Nah, ini termasuk di dalam aset. Jadi ketika kita bank melepaskan KPR, ya, KPR itu ada di dalam aset bank. Karena bank berhak mendapatkan bunga, kan? Ketika bank memberikan KPR, kan bank terima bunga. Artinya dia terima duit, artinya dia di dalam sisi aset. Nah, interest rate risk terdiri dari price risk. Nah, loan float ini ada berapa nilainya? Misalkan ini 10 miliar. Loan fix nilainya 5 miliar. Cash nilainya 1 miliar. Di dalam aset dari tiga ini, cash, loans, yang float dan fix, mana yang terkait dengan resiko suku bunga? Ada yang bisa jawab? Kayaknya yang loan float deh, Pak, menurut saya. Yang fix enggak? Itu kan juga fixed rate, juga fix suku bunganya, kan? Kan dia bisa saja dia bunga KPR 2 tahun pertama fix, setelah itu 3 tahun sampai berikutnya dia float. Jadi ada loans dalam kondisi fix misalkan 5 miliar, ada yang udah masuk ke 3 tahun dia 10 miliar. Jadi loans float dan loans yang fixed rate itu masuk ke dalam aset, ya. Kebayang? Arasa?
Ada yang belum jelas? Kalau belum jelas saya terangin ulang nih. Araso? Payah nggak? Paham, Pak. Paham. Oke. Kemudian di dalam managing interest rate risk. Oke, saya tanya sebelum kalau di sisi aset, kalau di sisi liability ada bonds dengan suku bunga float. Ada bonds dengan suku bunga fix. Ada account payable. Mana yang terkait dengan suku bunga? Resiko suku bunga yang mana? Atau di sini bukan bonds deh. Deposito. Deposito itu kan masuk ke liability ya. Deposito yang suku bunganya float. Kemudian surat hutang bonds yang suku bunganya fix dan account payable. Mana yang masuk kepada sensitif, yang termasuk kepada risiko suku bunga? Halo? Halo? Yang fiksi, Pak. Fix ya. Dan juga deposito yang float kan? Deposito kan bank punya kewajiban bayar kan? Dan dia suku bunganya floating. Ada risiko kan ketika suku bunganya naik, dan itu sensitif ya. Sensitif kepada suku bunga kan? Suku bunga naik kan ada risiko juga, dia harus bayar kepada nasabah ya. Oke. Jadi ada aset, ada liability. Kemudian reinvestment risk adalah bervariasinya return yang disebabkan karena perubahan dari interest rate. Jadi kalau kita interest rate-nya changes, turun, ya, berapa net interest income kita? Nah, itu dipengaruhi oleh reinvestment risk. Nah, di dalam managing rate interest rate risk, ada yang disebut dengan net interest income. Net interest income adalah interest income from asset dikurangi interest expense from liabilities. Dari aset, bank mendapatkan income, net interest income. Dari liability, bank mendapatkan net interest expense. Maka net interest income-nya adalah interest income from asset dikurangi interest expense from liabilities. Contoh. Jadi net changes ya, changes in net interest income sama dengan gap atau earning gap dikali dengan changes in interest rate. Jadi kalau misalkan net interest income-nya berapa sih? Perubahan net interest income-nya berapa sih? Itu adalah berapa dia punya gap antara interest income from asset dikurangin interest expense from liabilities. Ya. Kemudian changes. Jadi ini NII-nya. Ini dapat NII-nya. Kemudian net interest margin adalah net interest income dibagi dengan aset. Itu disebut dengan net interest margin. Ya. Kita ambil contoh. Jadi net interest income tadi adalah rate sensitive asset dikurangin dengan rate sensitive liabilities. Ya. Oh bukan rate. Net interest income adalah
interest income from asset dikurangi interest expense from liabilities. Misalkan kita ada sisi aset, sisi liabilities. Ada fixed loan 5.000 misalkan. Ada floating loan misalkan 10.000. Kemudian ada fixed deposit 8.000. Terus floating bonds ada 9.000. Kita dapatkan total aset adalah 15 dan total liability adalah 17. Nah, wait a second. Alright, sorry. Oke, wait a second. Ini mana sih? Ini. Oke. Ini siapa nih mau join call? Paris. Aduh. Oke. Fake. Suara kedengeran. Sampai sini. Oke. Kemudian kita dapatkan nilai aset dan nilai liabilities. Berapakah changes di dalam nilai aset dan liabilities? Ada berapa changesnya? Ada gapnya berapa nih? Gapnya 2 ya? Min 2 ya? Jadi berapa nilai aset? Ada 15, liability ada 17. Ada gap sama dengan 2. Ya. Ada changes in the interest rate. Kalau terdapat changes di dalam ini 5.000, ini 8.000. Jadi 17. Jadi ada 2.000 sini. Selisihnya. Ada changes di dalam interest rate, misalkan kita dari suku bunganya 5% naik menjadi 6%. Ada changes 1%. Jadi 2.000 dikali 1%, maka didapatkan $20. Nah, itulah yang menjadi changes di dalam net interest income. Ya. Berapa nilai asetnya dikurangin liabilities dikalikan changes di dalam interest rate sebesar selisihnya adalah 1%, dikalikan dengan gap mendapatkan changes dari net income, net interest income. Nah, jadi sementara net interest margin. Nah, di dalam perbankan pasti Anda mendengar istilah net interest margin. Net interest margin adalah net interest income ya dibagi dengan aset. Kalau tadi changes ya. Nah, ini adalah net interest income-nya. Sampai di sini ada pertanyaan terhadap interest rate risk. Wakarimaskah? Wakarimaskah? Wakarimasu. Oke, good. Jadi tadi kita telah mengukur berapa yang menjadi gap measurement. Jadi dari 15 dikurangin 17 sama dengan minus 2. Ada gap di situ. Ya. Kemudian di dalam risk juga kita mengukur durasi. Ada durasi measurement. Karena ada yang KPR. KPR itu durasinya 10 sampai 15 jadi gini. Ada yang harian, one day. Itu rate-nya misalkan one day ada $100. Yang di bawah 10 hari ada $200. Ada yang antara 10 sampai dengan 1 tahun ada $300. Ya. Kemudian di atas setahun ada yang $500. Itu ada durasi di sini. Ya. Jadi kita mengukur berapa nilai aset yang di bawah 1 hari, 10 hari, 30 hari, yang di floating dan fix ya. Dan berapa rate-nya dia? Misalkan ini 5%, ini 7%, ini 8%, ini 9%. Jadi kita mengukur kepada tadi kita sudah mengukur gap untuk total aset dan total liabilities. Ada gapnya berapa? Durasinya di aset itu masing-masing itu durasinya untuk loan-nya itu yang berapa hari, berapa tahun, ya. Kita lihat sisi asetnya nilainya berapa dan bunganya berapa, itu disebut dengan duration measurement. Nanti kita juga akan masuk kepada regression analysis. Nah,
benefit dan limitation adalah dengan gap, maka kita bisa mengetahui berapa nilai aset dikurangi dengan nilai liabilities. Kemudian durasi kita bisa mendapatkan dengan nilai yang lebih akurat. Regresi depends on future consistent relationship of the variable. Ada cash flow-nya, dia mengukur berapa regresinya dia. Ya. Berapa kira-kira cash flow tahun depan? Misalkan kita gunakan regresi ya. Oke. Ada cash flow. Misalkan cash flow. Nah, misalkan yang di bawah 1 hari, kemudian di bawah 1 sampai di bawah 1 bulan, di bawah 60 hari, di bawah yang 120 hari, di bawah 360 hari. Ini adalah cash flow kita. Nah, cash flow kita ya. Misalkan di sini adalah run between $100 sampai dengan $5.000. Kemudian kita tarik sini, kita tarik ke sini. Nah, ini adalah apanya? Nah, ini cash flow-nya dia, misalkan pendapatan interest-nya dia ya. Interest-nya dia misalkan run between misalkan 5.000, 4.000 sampai dengan 8.000. Nah, ini adalah net interest income-nya dia. Net interest ini adalah net income-nya dia. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, berapakah pengaruh suku bunga yang main harian, 30 harian, 60 harian, 120 harian, 260 harian terhadap net interest income perusahaan, net interest income bank. Jadi kita bisa menggunakan data analisis, kemudian kita ambil regresi, kemudian kita ambil input Y, net interest income, kemudian X-nya adalah nilai asetnya dia di masing-masing itu. Kemudian kita bisa melihat label di klik, output value ditaruh di sini, kita lihat. Oke. Nah, di sini terlihat produk aset dengan jangka waktu yang koefisien yang tertinggi yang mana? Ternyata yang 60 harian inilah yang memberi 30 minus ya koefisiennya. Nih, yang 60 harian itu memberikan return paling besar kepada bank, 34% memberikan return. Jadi ternyata kita net interest income perusahaan itu paling tinggi pengaruhnya dari yang durasinya 60 harian. Sampai di sini, wakarimaskah metodenya untuk menggunakan regresi? Araso? Kapish? Wakarimas? Agak bingung tapi paham, Pak. Tapi kebayang ya konsepnya ya? Ya kebayang, Pak. Oke. Kemudian, nah dalam gap kita melihat berapakah rate sensitive aset terhadap rate sensitive liability. Nah tadi kita bicara aset sama ini ya, liability. Nah kalau menggunakan rate sensitifnya ya tadi kita pakai durasi ya. Nah yang di bawah 1 hari main harian, ini di aset, ini berapa 100, ini rate-nya 5%, dikalikan nih return-nya, RSA rate sensitive asetnya dia 5. Ada lagi yang di bawah 30, 206, 6%. Ya. 6, 1,2. Nah, kayak gitu. Atau 12 ya. 12 RSA-nya. Sampai yang dari 360 hari kita dapetin. Nah, ini ada RSA. Kemudian ada lagi yang RSL.
totalnya berapa. Ada totalnya berapa LSL. Dari situ kita melihat gap antara rate sensitive asset dikurangi dengan rate sensitive liabilities. Ya, bukan dari sisi aset dikurang liability ya, tetapi gapnya dari rate sensitive asetnya dia yang dipengaruhi oleh suku bunga dan rate sensitive liabilities. Di mana itu kita dapatkan gap rasionya. Apabila dia positif, maka itu adalah asset sensitive position. Jadi kita masih dapat return banknya karena aset sensitifnya lebih gede daripada liability sensitive. Kalau dia negatif, berarti ini adalah liability sensitive position. Anda harus siap-siap financing karena ada kewajiban yang Anda tidak sanggup bayar kan dari nilai liability-nya dan dikalikan dengan suku bunganya. Jadi Anda berada di liability sensitive position. Tapi kalau dari sisi asetnya dia memberikan rate sensitive aset yang besar dibandingkan liability, maka disebut dengan asset sensitive position, artinya uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Sampai di sini, Araso. Tambah. Oke. Nah, bila dia positif terhadap gap, berarti rate sensitive asset lebih besar daripada rate sensitive liability. Berarti bila interest rate naik, maka net interest income juga naik. Karena lebih besar rate sensitive asset. Interest rate naik nggak masalah. Net interest income kita berarti naik. Tapi kalau dia negatif gap, di mana RSA lebih kecil daripada RSL, bila interest rate naik, maka net interest income turun. Karena liability-nya lebih gede. Begitu interest rate naik, kita net interest income kita tambah jeblok. Kalau dia 0, gapnya 0, RSA sama dengan RSL, maka naik turun interest rate dia stable, nggak ada masalah. Ya. Sampai di sini Araso. Masuk, Pak. Oke. Nah, ini yang duration. Tadi kita bicara membuat weighted ya, menggunakan weighted maturity ya. Ada yang jangka waktu 1 harian, 30 harian, 60 harian. Jadi ada weighted durasinya ya, dalam menghitung RSA. Nah, ini yang kita menggunakan regresi tadi untuk kita mengetahui mana durasi yang paling mempengaruhi ya terhadap kita punya interest income. Dalam memanage interest rate risk ya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu maturity matching of loans dan deposit. Jadi di dalam maturity matchingnya yang 1 tahun ada yang aset, ada yang liability. Ada di sini misalkan KTA. Ya. Ini ada aset, ada liability. Nah, ini misalkan KTA. Nilai aset ini KTA misalkan nilainya misalkan 100. Kemudian di liability kita ada deposito. Nah, yang di bawah setahun. Maturity matching kita berarti pikir kalau di aset KTA itu 100, berarti kalau dia maturity matching di 360 hari, berarti depositonya juga harus 100. Di sini disebut dengan maturity matching dari loans dan deposit. Metode untuk mengurangi resiko suku bunga. Yang kedua menggunakan floating rate loan. Jadi suku bunganya floating. Kalau yang naik sana juga naik, jadi sama-sama naik, sama-sama turun, sama-sama naik, jadi kita tetap untung. Yang ketiga menggunakan future contracts. Jadi kita menggunakan option, bisa call option dan put option untuk interest rate. Nah, interest rate kita call di rate 10%. Begitu rate naik ke 12%, kita exercise dengan
rate 10% tapi bayar premi. Disebut dengan future contract. Kemudian interest rate swap. Ya. Begitu kita kita punya deposito 100. Oke, kalau gitu kita interest rate swap. Kita punya deposito misalkan kita punya deposito 100, kita taruh lagi, kita punya dana ini kita taruh lagi di tempat lain dengan rate-nya itu lebih tinggi. Misalkan di kita kewajiban 10% deposito. Kita taruh lagi 100 itu ke tempat lain dengan rate 12%. Jadi kita dapat bunga ya. Itu 2%. Interest rate swap. Bentar. Yang terakhirnya adalah interest rate caps. Jadi dibatasi, ada caps suku bunga. Ya, kita bikin caps and floor. Suku bunga tertinggi sekian, suku bunga terendah sekian. Nah, itu disebut dengan interest rate caps. Inilah metode-metode yang digunakan oleh perbankan untuk mengurangi resiko suku bunga. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih gampang ya? Boleh, Pak. Oke. Nah, ini contohnya yang tadi yang saya jelaskan. Maturity matching. Mana pulpen saya tadi ya? Jadi kita melakukan match kepada deposit dengan aset. Di mana yang maturity sama-sama setahun. Kalau di depositonya 1 miliar, kita taruh juga yang di aset juga 1 miliar di 30 bulan, 1 tahun. Jadi dia match. Kalau kewajibannya, jadi kita memastikan return dari perusahaan. Ya. Tapi ini difficult to implement karena banyak orang yang short term deposit bulanan, 1 bulanan. Nah, jadi agak sulit dieksekusi. Yang kedua adalah menggunakan floating rate loan. Jadi kalau dia naik, sama-sama naik. Turun, sama-sama turun. Resikonya lebih rendah. Yang ketiga menggunakan future contract. Jadi kita beli kayak future put and call. Ya. Beli put and call. Call untuk suku bunga sekian, put untuk suku bunga sekian. Yang keempat adalah menggunakan swap. Jadi Anda taruh di satu tempat, dapat duit, taruh lagi tempat lain yang memberikan return yang lebih besar, di swap ke sana. Ya. Ketika jatuh tempo, dari sana Anda dapat return, bayarin. Dapat return 10, 8-nya bayarin buat mereka. Kemudian menggunakan caps. Maksimum suku bunga berapa kita caps. Sampai di sini managing interest rate, oke? Araso? Oke, Pak. Good. Berikut kita masuk kepada managing credit risk. Banyak sekali bervariasi sekali return yang disebabkan oleh delay atau kredit macet dari loans, ya, kepada prinsipalnya, sehingga return jadi bervariasi. Harusnya return 10 jadinya 9, jadinya 8, jadinya 7, karena ada beberapa yang dia default. Kemudian bank akan berusaha mengatur portofolionya mereka untuk mendapatkan maksimum return per level of risk. Ya. Berapa nih supaya kita bisa returnnya maksimum? Kita fokus kemana nih? Berapa persen di sini, berapa persen di sana? Jadi dia allocate agar bisa memaksimalkan pendapatannya bank. Nah, di dalam managing credit risk, ya, mana managing credit risk-nya? Kita perlu mengukur expected loss per type. Jadi untuk usia 10 sampai dengan usia 20 sampai 30, kira-kira expected loss-nya berapa persen? 1%. Berarti yang kreditnya macet.
usia 30 sampai 40 misalkan 2%. Kreditnya macet. Jadi kita perlu mengukur expected loss per type of loan atau KPR. Yang KPR kira-kira dia expected defaultnya berapa persen? 5%. Ya. Jadi kita udah tentukan dulu di awal expected loss. Kemudian di dalam semakin tinggi expected loss-nya, maka bakalan lebih tinggi charge-nya ya kepada yang mengajukan kepada produk tersebut. Karena ada potensial loss yang harus tercover dalam premi administrasi dari produk tersebut. Ya. Tertutupi itu kredit macetnya. Kemudian penggunaan kolateral juga mengurangi kepada expected loss rate. Jadi kalau Anda mau KPR, Anda harus punya jaminan rumah yang Anda beli. Anda mau multiguna, Anda punya jaminan rumah Anda sendiri. Jadi kita harus memastikan jaminan itu mengurangi kepada expected loss rate kita. Oke, jadi itu yang menjadi konsep di dalam measuring credit risk. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Araso? Wakarimaska? Sukoshi, Zenzen, Zenbu? Wakarimasu. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam market risk. Resiko market. Market risk itu merupakan didapatkan dari changes dari kondisi financial market, seperti interest rate-nya berubah, suku bunganya berubah, equity price-nya berubah. Itu adalah market risk. Nah, market risk ini biasanya kita lihatnya nanti di sisi beta ya. Kalau kita lihat di regresi itu nilai beta menggambarkan kepada market risk kita. Ya. Method of reducing market risk antara lain kita mengurangi involvement yang memberikan high exposure. Anda bikin CAPM kan? Di CAPM kan ada beta. Beta itu menggambarkan kondisi resiko market risk di situ. Ya. Jadi kita perlu mengurangi activity kepada wilayah-wilayah yang memberikan high exposure. Kemudian berikutnya adalah operating risk. Nah, resiko operasi di dalam bank. Apa saja resiko operasi? Dari sisi proses transaksi, mengeksekusi transaksi, menjaga hubungan dengan klien, berhubungan dengan peraturan pemerintah, masalah legal. Banyak operating risk yang terjadi. Legal issues, begitu kolateral, mau dieksekusi, orangnya banding, panjang untuk pengadilan, ada legal issues di sini. Oh, rumah saya dijaminkan sama anak saya nggak tahu kalau rumah saya sertifikatnya dia jaminkan ke bank. Nah, jadi panjang urusannya. Ya. Transaksi, salah input, harusnya transaksinya 2 juta ditulis 2 miliar, rekening terdebit 2 miliar. Nah, ada operating risk, operational risk di situ. Ya, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, dengan betul-betul dia harus betul-betul zero error. Jadi betul-betul compliance-nya 100% agar tidak terhindar dari failure. Ya. Dan juga yang kedua menggunakan asuransi. Kalau terjadi terjadi transaksi yang tidak betul, asuransi menanggung. Ya, dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait operational risk? Wakarimaska? Araso? Wakarimasu. Oke. Nah, untuk memanage risk, ya, bank biasanya meminta restructuring. Ya, restructuring.
Jadi minta restructuring untuk memanage risk. Jadi kalau misalkan dia punya hutang, minta direstruktur jangka waktunya. Nah, salah satu macam restructuring itu adalah melalui bank acquisition. Ini jadi kita terlepas dari masalah, kayak Bank Bukopin diakuisisi oleh Kwokmin Bank. Kemudian Kwokmin Bank membayar kewajibannya dia kepada para nasabah. Bayangin loh, setiap transaksi maksimal cuma 5 juta loh boleh ngambil duit di Bukopin. Setelah diakuisisi sama Kwokmin, dana masyarakat dibayarkan full. Jadi Kwokmin yang nanggung. Jadi satu cara cepat untuk menyelesaikan masalah financial distress adalah yaitu restructuring melalui akuisisi. Nah, pertanyaannya apakah akuisisi itu bagus? Ya, belum tentu. Ya, kadang-kadang kayak akuisisi merger, ternyata malah harga sahamnya jatuh. Kayak Krakatau Steel, setelah IPO harga saham jatuh. Garuda setelah IPO harga saham jatuh. Kemarin Goto baru IPO harga saham udah jatuh. Jadi restructuring berupa akuisisi juga kemungkinan berhasilnya cuma 20%. 80% merger and acquisition itu adalah fail. Yang sukses cuma 20%. Jadi juga ada resiko kalau kita restructuring melalui akuisisi. Nah, di dalam mengatasi masalah tersebut perlu yang disebut dengan integrated bank management, yang datanya terintegrasi antara liquidity risk, interest risk, credit risk, operating risk, capital risk, itu datanya terintegrasi. Jadi tidak silo berdiri satu-satu. Jadi melihatnya harus secara helikopter view. Semua bisa terlihat dari liquidity, dari interest, sehingga keputusan yang diambil juga komprehensif. Nah, example of mismanagement bank, ada Kwokmin Bank yang dia gagal bayar. Bank Mandiri sebelumnya, yang Bank Dagang Negara, Bank BDN, Bank Bapindo, Bank Bumidaya, Bank Exim itu juga mengalami kredit macet, mismanagement. Kemudian Bank BTN, dia melakukan spin off, melepaskan BTN Syariah, dijual tuh BTN Syariah karena COVID kemarin banyak perusahaan yang banyak orang yang nggak sanggup bayar lagi KPR-nya setelah COVID. Nah, itu disebut dengan example of mismanagement bank. Good, sampai di sini ada pertanyaan? Any questions? Topik kita sudah selesai untuk bank management. Any questions? Araso? All good? Oke. Oke, good. Setelah ini siapa yang akan maju kepada